matematika, terus kemudian sains itu kan termasuk dalam materi yang berat. Iya. Banyak teman-teman itu yang susah untuk memahami konsep matematika itu seperti apa. Kalau Mbak Cinta, caranya untuk menjadikan konsep matematika itu menjadi mudah itu seperti apa? Ya diajarinnya cara hitung cepat gitu. Itu terus hanya itu aja. Terus itu diajarin sampai bisa dengan sabar. Gitu. Oh, basic matematikanya itu harus sudah menguasai ya, seperti perkalian, pembagian. Iya. Yang menjadi basic hitungan itu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya watin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hamdan wa syukron bi nikmatil iman wal islam bi sihah wal afiyah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi hari ini masih memberikan kita kesehatan, kemanfaatan, dan semoga memberikan kita umur yang bermanfaat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang nabi akhir zaman, selalu memberikan suri tauladan bagi kita semua. Pemirsa, ayah, bunda, pemirsa YouTube channel El-Haq yang berbahagia, pada pagi hari ini bersama-sama kita menyaksikan kembali podcast Lembaga Yayasan Pendidikan dan Sosial El-Haq yang pada pagi hari ini mengambil tema tentang prestasi saintifik bagi Ananda yang berprestasi di Yayasan Pendidikan dan Sosial El-Haq. Bagaimana kabar ayah dan bunda pada pagi hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rizki, kesehatan, dan kemanfaatan untuk kita semua. Baiklah, ayah bunda dan pemirsa YouTube channel Yayasan Pendidikan dan Sosial El-Haq, pada pagi hari ini bersama saya ada Ananda saya yang tercinta, yaitu Ananda Karissa Cintana siapa sayang? Putri Indrawan. Karissa Cintana Putri Hendrawan. Alhamdulillah. Pagi hari ini bersama Ustadzah ada salah satu Ananda yang memang sangat berprestasi di bidang sains. Ya. Mbak Cinta sudah beberapa kali meraih penghargaan atau meraih piagam penghargaan dari bidang ini. Mbak Cinta. Mbak Cinta sekarang kelas berapa sayang? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 apa? B. Kelas 5B. Oh, tentunya itu wali kelasnya Ustadzah ya? Iya. Alhamdulillah. Mbak Cinta, gimana perasaannya Mbak Cinta setelah berkali-kali ikut Olimpiade Sains, terus berkali-kali mendapatkan penghargaan yang tentu saja banyak sekali penghargaannya, mulai dari berbagai bidang mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, sains, bahasa Inggris, dan lain-lain. Perasaannya Mbak Cinta gimana? Jadi semangat. Terus kalau dapat penghargaan bangga. Kira-kira kebanggaan itu, cara mengekspresikan kebanggaan itu gimana? Ikut lombanya itu yang kayak seru-seru gitu. Semakin semangat gitu ya? Semakin semangat gitu. Oh, yang memotivasi kamu untuk terus ikut-ikut itu ya karena apa? Karena menyenangkan itu? Iya, soalnya pas aku pertama kali ikut ekstra sains dan matematika, pas aku nyobain itu ternyata seru. Oh, seru ya? Masya Allah. Kira-kira nih ya, Ustadzah akan menyebutkan beberapa prestasi Olimpiade yang sempat Mbak Cinta raih.
Salah satunya yaitu Olimpiade Sains tingkat nasional. Wow, tingkat nasional loh ini sayang ya. Yaitu FKIP UISU Sains Competition. Iya. Dengan materi bahasa Indonesia dapat emas. Kemudian IPA dapat medali perak. Kemudian matematika dapat medali perak. Juga Divya Competition. Iya. Ya. Itu yang pertama kali lomba yang aku ikutin. Oh, itu yang pertama kali Divya Competition ini. Iya. IPA-nya yang dapat emas itu ya. Iya. Bahasa Indonesia perak. Terus ada aksi ajang kompetisi sains Indonesia. Iya. Ternyata di sini dari berbagai penghargaan ini, materi bahasa Indonesia itu sering dapat emas juga loh. Iya, sering. Iya, sering. Di situ materinya apa saja sayang? Ya tentang bahasa Indonesia, tentang Bercerita gitu. Ya. mengekspresikan, mendeskripsikan sesuatu Iya. gitu ya. Ya. Oh, kira-kira biasanya yang membuat kamu menang nih ya, yang kamu ceritakan tuh tentang apa sih? Tentang kayak cerita-cerita gitu, fiksi non fiksi. Oh gitu, masing-masing berarti banyak ya referensi literasi yang kamu baca sehingga kamu bisa menceritakan kembali dengan banyak hal sehingga mendapatkan medali yang banyak gitu ya. Iya. Oh, ada lagi OSH, Olimpiade Sains Hardiknas. Iya, itu yang terakhir. Itu terakhir ya. Pas lagi hari Hardiknasnya. Hardiknas kemarin itu ya. Iya. Oh, dan itu juga mendapatkan perak dan perunggu. Sekarang Ustazah yang bertanya. Ada juga emasnya. Ada emasnya? Iya. Di apa itu? Bidang apa? Di bidang IPA atau Indonesia gitu. Oh, IPA atau bahasa Indonesia gitu. Iya. Sampai lupa ya materinya apa. Terlalu banyak yang didapat ini ya medalinya ya. Terus pertanyaan Ustazah, di antara berbagai bidang yang banyak itu ya, kenapa kamu kok tertarik sama bidang sains ini? Karena sains itu bisa dapat ilmu pengetahuan. Iya, tentunya dapat ilmu pengetahuan. Terus apalagi? Terus dapat semangat. Dapat semangat. Terus dapat keseruannya kayak pas lagi ekstra sains dan matematika, ada teka-tekinya cepet-cepetan gitu. Jadi ada seru. praktek-prakteknya gitu Iya. ya. Karena memang materi sains itu adalah materi-materi yang banyak mengeksplorasi materi-materi yang ada di sekitar kamu ya. Tentunya itu juga semakin seru ya. Iya. Karena kamu tuh sering mengikuti ajang atau mengikuti momen-momen kompetisi yang seperti ini. Ustazah, yang ingin Ustazah tanyakan, kamu ngatur waktunya gimana sih antara belajar dengan persiapan untuk mengikuti olimpiade? Kan kamu tahu kalau pelajaran di kelas pun itu juga banyak tugas yang harus kamu kerjakan. Iya. Gitu. Mengatur waktunya gimana nak itu nak? Jadi kalau ada tugas bisa dikerjain langsung. Terus sisa waktunya itu bisa buat ikut olimpiade. Oh gitu. Berarti ini ya, berarti kemampuan manajemen waktu itu penting sekali ya. Ya. Tidak boleh menunda-nunda tugas ya. Iya. Pernah nggak Mbak Cinta misalkan tugasnya hari ini tuh dikasih Ustazah tugas misalkan tugas pendidikan Pancasila atau tugas yang lain, itu kan ketemu lagi pendidikan Pancasila itu kan minggu depan ya. Iya. Pernah nggak Mbak Cinta itu menunda PR-nya masih minggu depan aja? Enggak. Minggu depan aja yang dikerjakan pernah nggak gitu? Enggak. Karena memang tipe-tipe karakter-karakter juara dalam penelitian Ustazah yang selalu berulang setiap tahun itu adalah anak-anak yang mendapatkan banyak prestasi. Itu adalah anak-anak yang sudah memiliki kemampuan untuk memanajemen waktunya. Oke, tidak mudah untuk menunda-nunda pekerjaan. Sekarang dari berbagai penghargaan yang sudah diberikan, sudah diterima sama Mbak Cinta tuh ya. Menurut Mbak Cinta, yang paling berkesan itu penghargaan yang mana? OSH itu yang tadi Hardiknas tadi itu ya? Iya. Yang terakhir dong berarti. Iya.
Itu kenapa kok merasa paling berkesan di momen itu tuh kenapa? Karena pas aku lagi ngerjain OSH-nya itu pas hari aku pindahan. Pas pindahan ke klaster Sapir ini. Ke rumah baru. Iya. Terus aku itu kan jadi ngerjainnya di kamar. Iya. Terus ada tukang AC bolak-balik gitu di kamar nyopotin AC. Nah itu kan live, pasti kelihatan kan wajahnya itu, jadi aku jadi Gak fokus gitu? gak fokus gitu, jadi ngatur-ngatur tempatnya biar tukang Gak AC-nya kelihatan. gak kelihatan. Oh gitu. Karena materinya juga online ya, jadi harus menunjukkan video ketika kamu mengerjakan itu ya. Iya. Jadi dengan perjuangan juga ya gitu ya. Iya. Sama bareng pindahan, terus bantu ibu juga untuk beres-beres gitu ya. Iya. Terus harus ditambah dengan mengikuti olimpiade yang kesemuanya itu harus perfect gitu ya. Iya. Iya, jadi luar biasa. Oh, jadi kesannya itu ribetnya itu ya? Iya. Ribet sekali, tapi alhamdulillah ternyata masih dapat juara ya, dan Allah masih menganugerahkan kamu untuk bisa jadi juara. Oke. Terus selanjutnya, kadang semangat itu ya, kita tuh kan kadang semangat itu kan kadang naik turun, kadang males banget, kok capek, kok nggak mood gitu ya. Iya. Kamu kira-kira dengan mengikuti olimpiade yang berkala seperti itu, yang terus menerus seperti itu kan butuh semangat yang tetap gitu. Iya. Atau semakin meningkat Semakin untuk apa, mempertahankan supaya semangat itu tetap bagus tuh gimana? ya caranya ya pas ada waktu luang gitu. Iya. Pertama kalau lagi ada lomba, kalau jamnya sekian gitu, paginya istirahat dulu, terus siangnya baru ngerjain soal-soal lombanya. Oh gitu. Jadi memanfaatkan waktu benar-benar ya. Kalau memang waktunya istirahat, ya istirahat. Memang waktunya belajar ya belajar gitu. Pernah nggak sih kamu misalkan ngerasa waktumu tuh luang, terus ngerasa aku seharian nonton kartun aja, apa seharian nggak ngapa-ngapain, nonton kartun aja kan mumpung libur, nonton kartun aja atau nonton materi-materi YouTube, materi anak-anak supaya kamu seneng itu, Ipin Upin gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Enggak. Kalau aku biasanya waktu luangnya itu buat baca buku. Oh gitu. Ternyata memang habitnya itu berbeda ya, anak-anak yang berprestasi itu ya. Pernah nggak ngerasa mager gitu, males gerak? Sudah kalau liburan gitu wes habis sholat udah tidur lagi aja sampai siang, sampai hampir sore, nanti bangun sholat duhur. Pernah nggak gitu? Enggak pernah ya. Oh luar biasa ya, memang harus seperti itu sayang. Terus bagi teman-teman nih ya, bagi teman-teman di kelas itu yang Ustazah tahu, matematika terus kemudian sains itu kan termasuk dalam materi yang berat. Iya. Banyak teman-teman itu yang susah untuk memahami konsep matematika itu seperti apa. Kalau Mbak Cinta, caranya untuk menjadikan konsep matematika itu menjadi mudah itu seperti apa? Ya diajarinnya cara hitung cepat gitu. Itu terus hanya itu aja. Terus itu diajarin sampai bisa dengan sabar. Gitu. Oh, basic matematikanya itu harus sudah menguasai ya, seperti perkalian, pembagian. Iya. Yang menjadi basic hitungan itu ya. Iya. Kira-kira untuk belajar matematika itu ya, sebagian anak-anak seumuran kamu itu kan malas banget sih kalau disuruh menghafalin perkalian, kalau disuruh menghitung atau PR menghitung. Kira-kira Mbak Cinta sendiri gimana? Kalau aku ya langsung ngerjain, tapi kalau ada waktu luang pas lagi ngerjainnya itu sambil hitung-hitungnya gitu. Belajar gitu. Ya. Pernah nggak Mbak Cinta dimarahi ibu gara-gara ini mengerjakan tugas yang misalkan kok dikoreksi lagi ternyata banyak salah-salah gitu? Enggak. Kalau banyak salah-salah ya tinggal disuruh ngerjain lagi gitu. Sampai benar semuanya. Oh gitu. Yang koreksi biasanya siapa? Bunda. Sama Bunda. Ayah. Oh sama ayah. Dua-duanya ya? Iya. Wah luar biasa ini.
Terus kamu itu ikut olimpiade yang banyak gitu. Tentunya nggak mungkin kan kalau nggak ada dukungan dari keluarga di rumah gitu ya. Ustazah mohon diceritakan kepada teman-teman kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh ayah bunda sampai menjadikan Mbak Cinta itu sangat kompetitif seperti sekarang ini itu bagaimana? Diajarin belajar. Belajar Terus dukung biar kalau ada lomba didukung sampai bisa diikutin, pasti diikutin gitu pasti ya. Diikutin bunda yang nyariin lombanya. Momen-momen lombanya bunda yang nyariin. Kalau yang cara ajarinnya itu ayah. Berarti kolaborasi dong, bekerja sama gitu ya. Iya. Pernah nggak ketika mengikuti olimpiade kamu mendapatkan hasil yang tidak sesuai target? Misalkan targetnya untuk olimpiade ini kamu harus dapat emas atau dapat perak, ternyata ada suatu momen yang kamu tidak mendapatkan itu. Terus yang dilakukan ayah bunda apa biasanya? Ya tinggal disuruh belajar lagi dengan tekun. Gitu. Dengan lebih tekun gitu. Iya. Maksudnya ndak marah. Ayah bunda nggak marah? Enggak. Enggak ya. Iya. Alhamdulillah. Ternyata memang support seperti ini itu yang memang harus dilakukan kepada anak. Terus setelah mendapatkan penghargaan yang banyak tuh ya, kira-kira ustadz-ustadzah di kelas gitu tahu Cinta dapat banyak penghargaan, terus teman-teman gitu, tanggapan mereka bagaimana? Tanggapan mereka ya jadi semangat gitu ya, kok bisa senang sih gitu ya, tanya-tanya gitu ya. Jadi tanyain kayak gini, kayak bilangnya kayak gini, kamu yang ikut lomba terus itu ya gitu. Itu kakak kelas, adik kelas itu, kamu yang ikut lomba terus tuh ya, yang dapat penghargaan terus tuh ya. Gimana sih caranya kok bisa gitu ya? Nah, secara otomatis kan Cinta itu memberikan semangat positif kepada teman-teman, bahkan kepada lingkungan. Pernah nggak kamu mengalami kendala, maksudnya mengalami kesulitan ketika kamu mengikuti lomba? Pernah. Apa itu contohnya? Dari itu kayak ada pelajaran pas aku masih kelas 4, ada pelajaran gitu, ada pelajaran kelas 6 gitu. Nah itu aku pas lagi belajarnya itu kok kayak susah gitu. Mengikutinya karena memang materinya belum dipelajari. Oh gitu. Terus yang dilakukan apa untuk solusi terhadap hal-hal yang tidak kamu ketahui itu? Ya itu tinggal cari ingat-ingat di otak gitu, biar bisa. Terus habis itu kalau bisa tiba-tiba dapat medali emas gitu. Bertanya kepada ayah bunda enggak kalau ada materi-materi yang susah? Sedikit. Sedikit. Biasanya jangkauan materinya itu biasanya kan kelas 4 sampai kelas 6 secara keseluruhan gitu ya. Itu kamu memetakan enggak untuk soal-soal itu, soal-soal yang mudah dikerjakan dulu, terus yang sedang, yang sulit gitu? Pernah. Dan itu lebih efektif atau biasa aja? Lebih efektif gitu. Gitu. Jadi supaya fokus gitu ya, mengerjakan yang lebih susah. Terus yang menjadi tokoh inspirasinya Cinta ketika kamu kepingin mendapatkan banyak juara, itu yang menjadi tokoh inspiratifnya itu siapa sih? Kamu kepingin seperti siapa? Kakak. Seperti kakak? Iya. Kakak itu juga seperti itu? Iya. Juga banyak ikut lomba gitu? Iya, banyak. Gitu ya. Juga banyak mendapatkan penghargaan seperti itu? Iya. Nah, sepengetahuan Ustazah, Cinta ini kan kegiatan di luar tuh banyak sekali ya? Kegiatan di luar banyak sekali. Apalagi di LHAK ini memang basicnya itu adalah program unggulannya adalah Al-Quran dan tahfidzul Quran ya, menghafal Al-Quran. Terus cara membagi waktumu itu loh, kan di rumah itu ada les, ada taekwondo, ada kegiatan-kegiatan lain di luar. Terus mengatur waktunya supaya kamu itu tetap sehat, terus nggak capek, nggak sakit, itu gimana? Ya kayak sebelum les itu
ngejain PR dulu, terus tulis, habis itu langsung taekwondo. Oh gitu. Terus supaya kamu badanmu tuh tetap nggak capek, sehat terus gimana caranya? Ya pertamanya itu istirahat dulu. Istirahat dulu. Jangan terus banyak gerak. Makannya? Makanya ya kayak sup gitu. Oh gitu, yang bergizi gitu. Iya. Oh. Pernah nggak ada, maksudnya ada reward dari orang tua atau dari keluarga ketika kamu mendapatkan juara seperti ini gitu? Biasanya dapat reward apa? Dapat penghargaan apa dari ayah bunda? Biasanya dapat kejutan apa? Dapat kejutannya ya cuma dapat disemangatin terus. Oh gitu. Dimasukin ke sekolah yang lebih Islami kayak LHAK ini. Oh gitu. Itu masukin taekwondo gitu. Oh pokoknya didukung aja ya setiap maunya Cinta, supaya asalkan itu positif diikutin aja ya sama ayah bunda. Iya. Kira-kira untuk menjadi yang seperti ini, prestasi-prestasi yang kamu dapatkan ini, itu orientasinya Cinta, itu sebenarnya kamu tujukan kepada siapa? Tunjukkan kepada orang tua, keluarga, teman-teman. Tapi bukan bermaksud pamer. Oh gitu. Ya Ustazah tahu. Karena ria kan nggak boleh ya. Tapi menunjukkan identitas dengan prestasi. Ya. Karena prestasi itu mampu untuk menjadi motivasi, ya kan? Dengan begitu menjadikan kamu beramal jariah. Beramal jariah artinya apa? Ya kamu bisa memotivasi teman-teman untuk bisa berprestasi seperti kamu. Semakin banyak yang seperti kamu, berarti kan jariahnya mengalir. Oke? Iya. Hanya yang ditata hatinya ya, supaya tidak menjadi sebuah kesombongan, tapi terus berprestasi. Oke, ini yang terakhir sayang. Berikan kata-kata motivasinya Cinta untuk teman-teman, baik teman-teman LHAK maupun teman-teman maupun teman-teman pemirsa yang melihat YouTube LHAK Channel, supaya bisa berprestasi seperti Cinta. Tetap belajar dengan sangat tekun, semangat, selalu ikut olimpiade. Udah itu aja. Iya. Baiklah, bagaimana supaya kamu bisa lebih bangga lagi, Ustazah doakan untuk di event kompetisi-kompetisi selanjutnya bisa menjadi juara kembali. Tetap semangat, tetap sehat. Baiklah, demikian mungkin yang bisa Ustazah sampaikan kepada Mbak Cinta. Terima kasih untuk hadirnya pada pagi hari ini. Sebentar, nanti kita salamnya bersama-sama ya sayang ya. Baik, untuk pemirsa YouTube LHAK Channel, bahwasanya Yayasan Pendidikan dan Sosial LHAK bukan hanya memfasilitasi prestasi Ananda yang berada di bidang unggulan seperti Al-Quran dan Tahfidz. Akan tetapi kita mengakomodasi seluruh potensi dari siswa untuk menjadikan mereka yang terbaik. Terbukti Ananda saya, Karissa Cintana ini sebenarnya Ananda itu bukan mulai dari kelas 1 sudah di LHAK, tapi Ananda Cinta ini masuk LHAK kelas berapa sayang? Kelas 4. Tapi karena Ananda sudah memiliki ghiroh untuk mengikuti ajang kompetisi sains dan lain-lain, maka sekolah juga memberikan dukungan yang luar biasa kepada Ananda. Di samping itu dukungan orang tua serta sinergi dengan sekolah tetap kami lakukan untuk menjadikan Ananda menjadi yang terbaik. Sampai jumpa dengan podcast selanjutnya dengan prestasi-prestasi Ananda di Yayasan Pendidikan dan Sosial LHAK. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.